firman akan disampaikan, biar hati saudara dan saya menangkap kebenaran firman ini dan berubah, mengalami sesuatu daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Teman-teman kami yang juga streaming, berkati mereka di rumah atau dimanapun mereka berada. Hari ini firman boleh disampaikan, biar kami menerimanya dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, bersukacita. Ada mujizat? Iya, ajaib sekali saudara. Hari ini kita akan melihat mengenai setia dalam harta orang lain. Ada? Ya, setia dalam harta orang lain. Saudara, kalau setia terhadap harta saudara sendiri, sudah pinter belum? Ya, biasanya sudah pinter ya. Buka toko, buka usaha, datang tidak terlambat ya. Tetapi hari ini kita mau lihat setia dalam harta orang lain. Yang pertama yang saya dapat ayat adalah dari Amsal 10 ayat 22. Terjemahan baru berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dulu saya tidak membaca akannya saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi di sini lebih jelas lagi. Ya, kadang-kadang membaca Alkitab tuh, kalau orang Jawa bilang sekelebat, tidak detail. Susah payah tidak mungkin susah payah itu melebihi berkat daripada Tuhan. Artinya apa sebetulnya? Ya, saudara, di dalam kehidupan ini ada satu berkat yang di atas daripada susah payah saudara. Jadi kalau orang yang rajin misalnya susah payah segini ya, orang yang malas-malas susah payahnya segini. Tetapi berkat Tuhan itu di atas. Kalau saudara percaya ada berkat Tuhan yang ingin Dia sebagai Bapa dari saudara dan saya ingin diturunkan kepada saudara. Hari ini saudara perhatikan, ini berkat yang ada di atas. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, kalau pemikiran kita kaya kan banyak duitnya ya, bisa macam-macam segala macam. Tetapi saudara, kita perlu belajar di dalam The Message. Coba ditayangkan dua-duanya. The Message berkata begini, God's blessing, berkat daripada Tuhan, make life rich, bikin hidup itu kaya, bikin hidup itu penuh, bikin hidup itu jadi berkat saudara. Berkat Tuhan itu mengangkat Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, mengangkat saudara sehingga hidupnya itu bisa penuh, bisa jadi berkat. God's blessing make life rich. Nothing we do can improve on God. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa kerjakan untuk di atas daripada berkat Tuhan. Jadi kita harus tahu, sepertinya di dalam kehidupan ini, kalau saya bayangkan ya, itu kita punya kayak plafon dalam hidup ini ya. Saya sih seginilah, orang itu mungkin lebih tinggi, orang itu lebih rendah. Tetapi hari ini Bapa kita di surga bilang bahwa Dia rindu sekali saudara dan saya mengalami yang di atas ini loh. Dia sediakan untuk saudara. Susah payah cuma mentok sampai di sini, tetapi berkat Tuhan itu akan membuat hidup saudara jadi berguna, penuh. God's blessing make life rich. Saya senang sekali dengan dari The Message ini ya. Sebetulnya
kehidupan saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, untuk jadi berkat, saudara perlu menerima berkat daripada Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya ingat begini. Pada waktu Petrus, dia kapalnya dipinjam sama Tuhan Yesus, dia bilang, aku boleh pinjam kapalmu, aku mau khotbah duduk di kapalmu karena orang begitu banyak. Dia naik kapal, dia selesai, dia menyampaikan firman, lalu selesai, dia bilang sama Petrus dan beberapa temannya tadi, ayo kita pergi yang tempat lebih dalam. Nah, sampai di tempat yang lebih dalam, Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu. Ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia, jalannya cuma satu. Kalau bahasa Inggrisnya, nets, ada S-nya. Jadi tebarkan jala-jalamu. Ya. Lalu Petrus melakukan atau tidak, saudara? Ternyata dia bilang dulu, Tuhan, sudah semalam aku tidak dapat apa-apa. Aku kerja keras satu malam, susah payahku satu malam tidak dapat apa-apa. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jala-jalamu. Petrus, karena engkau mengatakannya, aku akan tebarkan jala, net, tidak ada S-nya, saudara. Apa yang terjadi sebetulnya? Dia itu rada setengah percaya sebetulnya, karena dia nelayan yang sudah pengalaman di Danau Galilea. Dia tebarkan cuma satu jala, saudara. Apa yang terjadi? Ternyata ikannya banyak sekali sampai dia harus panggil temannya kapal yang kedua. Dan saudara tahu Alkitab berkata kedua kapalnya hampir tenggelam, saudara. Kita bisa belajar apa dari situ? Ya, saudara, satu kapal biasanya tidak penuh, tetapi karena ini ada perkataan the blessing of God, God's blessing, itu terjadi sehingga yang biasanya cuma dapat sedikit di kapal, itu sekarang dapatnya dua kapal penuh dan hampir tenggelam, saudara. Nah, di situ kita bisa lihat, ya, Tuhan itu melakukan sesuatu di atas susah payah, saudara. Kalau saudara belajar percaya kepada firman dilakukan, maka akan terjadi firman itu di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah, bagaimana Tuhan itu sebetulnya menyampaikan firman-Nya untuk kita mengalami, saudara. Bagaimana berkat yang ada di atas ini boleh turun dalam hidup saudara dan saya. Ya. Ada dua hal yang saya lihat, tentunya banyak, tetapi kita belajar dari dua hal. Yang pertama dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baca ulang, ini penting, saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, baik itu untuk dirimu, untuk yang lain juga, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau di luar negeri itu banyak cookies, banyak makanan-makanan kering yang ditulis dipersembahkan kepada Ratu Elizabeth misalnya di Inggris, atau di Belanda, Ratu Belanda. Artinya ini produk sudah dibikin bagus sekali, yang makan juga ratu, pasti tidak main-main. Jadi sekali lagi saya baca, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Raja, untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Ada satu bagian yang sudah Tuhan tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Memang di dalam dunia ada atasan kita, mungkin kita bekerja, ada
pokoknya level yang di atas kita, ya. Saudara, tetapi di atas itu ada Tuhan. Kalau kita mengerjakan apapun dengan segenap hati, dengan passion, dengan sungguh-sungguh, ya, itu Tuhan berkata ada bagian yang ditentukan. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi yang pertama kita perlu belajar lakukan apa saja. Jangan kalau untuk diri sendiri dikerjakan maksimal, untuk orang lain yang biasa-biasa aja. Tidak, Tuhan berkata ada berkat daripada Tuhan yang turun, ya. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, ya. Itu pertama, saudara. Jadi kita perlu melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Itu harus dikerjakan dari mulai muda, saudara. Adik-adik yang ada di sini, kalau mengerjakan apa-apa, menari itu juga lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua yang punya perusahaan, punya usaha, dikerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, yang kedua itu dari Lukas 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ternyata ada harta yang sudah disiapkan. Harta itu akan diserahkan kepada saudara, ya. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu kalau tidak setia dalam hartanya orang lain? Artinya ini perlu dipegang, saudara. Belajar setia sama hartanya orang lain. Apa maksudnya itu, saudara? Ya, misalnya saudara seorang yang punya usaha, ya. Saudara bikin sesuatu, saudara bikin yang terbaik karena apa yang saudara bikin itu akan menjadi hartanya orang lain. Yang terima itu akan senangnya luar biasa pada waktu apakah makan roti saudara, terima produk saudara, itu tidak dikurang-kurangi, dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu penting sekali. Itu akan menentukan harta milikmu yang akan turun dalam hidup saudara. Toko, saudara punya toko juga. Saudara menghadapi customer, ya. Itu saudara harus lakukan. Harta mereka ditukar dengan barang saudara. Itu orangnya harus senang, bahagia, bersyukur dapat barang saudara. Tidak jadi bersungut-sungut, saudara. Ya. Jadi di dalam, sehingga kalau kita baca itu, dan jikalau kamu tidak setia terhadap dalam tokonya orang lain, siapa yang akan menyerahkan tokomu, saudara? Sikap kita terhadap hartanya orang lain menentukan. Kalau saudara, dan jikalau kamu tidak setia dalam pabriknya orang lain, siapa yang akan menyerahkan pabrikmu kepada kamu? Tidak ada. Saudara tetap mentok dalam susah payah tadi. Tetapi kalau saudara mulai belajar setia dalam harta orang lain, Tuhan mulai buka jalan. Walaupun sepertinya rada terlambat, tetapi pasti tiap janji Tuhan itu akan digenapi. Karena Tuhan setia terhadap setiap perkataannya, saudara. Ada mungkin bagian yang saudara lakukan, saudara punya proyek, ya. Proyek kan punyanya orang lain, boleh bilang. Saudara dipercaya untuk lakukan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak dikurang-kurangi sesuai dengan specification yang dibuat, ya. Kalau harus pakai bata, ya pakai bata, tidak dirubah yang lain. Semen tidak dikurangi, itu namanya saudara sedang setia dengan hartanya orang lain.
nanti rumah juga akan datang dalam hidup saudara. Penting sekali, ini pegangan yang Tuhan kasih kepada anak-anaknya seperti seorang bapa kasih petunjuk kepada anaknya. Tidak ada bapa yang ingin menjatuhkan anaknya. Kalau ini ditulis, Tuhan dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap saudara yang setia dalam harta orang lain, maka hartamu sendiri akan datang dalam hidup saudara. Saudara, di dalam seperti di saya sendiri, saya kalau ada beli barang dari toko, ya itu sudah ada perjanjian 1 bulan misalnya baru bayar. Ya, kita terima barang, kita kerjakan, dan kalau sudah waktunya bayar, saya sudah beritahu kepada bagian keuangan. 1 hari sebelumnya ditelepon, besok datang ambil uang, saudara. Saudara, bagian itu saya melihat pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan saya. Saya mungkin pernah cerita, dulu kalau ukir ya dengan orang itu bisa 6 jam, sekarang ngukir dengan peralatan yang canggih, dalam 1 jam bisa selesai, saudara. Bukan 1 jam, 1 menit. Hebat sekali. Saudara, setia dalam hal-hal yang kecil, itu Tuhan tambahkan. Bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, itu Tuhan tambahkan terus di dalam hidup saudara. Jadi hari ini penting sekali kita itu harus latihan setia dalam harta orang lain, saudara. Nah, pinjam uang misalnya, itu di dalam bisnis terjadi, ya. Ada sepertinya sering terjadi seperti itu. Pada waktunya harus kembali, ya dikembalikan, saudara. Kalau sampai tidak bisa, harus bicara, renegotiate. Ya, Pak, maaf tidak bisa, ini dirubah, tanggalnya dirubah dan sebagainya. Itu namanya menghargai setia terhadap orang lain. Jangan dicari terus ngumpet, saudara. Ya, itu namanya harta yang sesungguhnya yang disediakan sama Tuhan tidak turun dalam hidup saudara, tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, sekarang saya mau balik sedikit, saudara. Bagaimana God's blessing makes life rich. Ya. Jadi hidup yang betul-betul penuh, hidup yang jadi bayangannya bukan sugih saja, duit, tapi tidak. Hidup yang sesungguhnya yang Tuhan katakan, memberi hidup. Aku datang untuk memberi hidup dengan kualitas daripada Tuhan sendiri. Ya, saya ada beberapa poin di situ. Berarti tadi saya sudah katakan jadi berkat. Ya, apapun yang kita terima itu semua datang daripada Tuhan dan kita harus kembalikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi berkat, ya. Lalu bisa dipercaya sama Tuhan. Hidup yang life rich, hidupnya itu penuh, hidupnya itu kaya, bukan secara keuangan juga, yang lain-lain, sehingga bisa berbuat sesuatu, saudara. Ya. Tuhan bisa mempercayakan lebih lagi dalam hidup saudara. Itu hidup yang penuh, ya. Kalau orang tidak dipercaya, tadinya dia punya mengerjakan 5, dipercaya 5, kalau tidak dilakukan sungguh-sungguh akan turun menjadi 3. Kalau tidak dikerjakan sungguh-sungguh turun jadi 1, tidak dikerjakan sungguh-sungguh lagi, hilang semua itu, saudara. Dan sebetulnya kita sebagai orang Kristen hidupnya harus levelnya naik. Bisa dipercaya, ya, terhadap hartanya orang lain. Itu salah satu ujian di dalam hidup saudara. Hidup yang penuh tadi, life rich makes life God's blessing. Berkat daripada Tuhan itu makes life rich. Ya, itu artinya kita selalu dalam keadaan ada untuk bisa menolong, membantu orang lain. Itu kerinduan Tuhan sebetulnya. Ya.
Dan itu firman selalu berkata, beri maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan. Ya. Saudara, hidup yang penuh lagi itu boleh saudara lihat dari Pak Yusak. Pak Yusak itu sudah masuk dalam satu level di mana dia selalu bilang ora opo-opo. Ya. Apapun yang terjadi itu tidak apa-apa. Kalau baru belajaran masuk percaya sama Tuhan, begitu uangnya harus keluar, aduh, nyalain istri, nyalain anak dan sebagainya. Tetapi pelan-pelan ya hidup saudara diperkaya sama Tuhan sampai level seperti Pak Yusak, apapun yang terjadi harus rugi, ora popo. Ya. Tinggal dicari masalahnya di mana gitu loh. Jadi itu membuat hati itu tentram saudara, menghadapi apa saja. Ada anak sakit, tentram saja. Tuhan punya cara untuk menolong anak saya. Ya. Nah itu namanya masuk dalam area di mana berserah sungguh-sungguh sama Tuhan. Bentuk kesulitan apapun, pergumulan yang ada pada saudara, kalau saudara sudah masuk ke dalam area yaitu ora popo, tidak apa-apa. Tuhan pegang kendali, itu tidur akan nyenyak, tenang dalam kehidupan, jantungnya tidak deg 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 gitu, atau deg 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 berhenti dulu, deg 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 lagi. Itu orang yang stres seperti itu saudara. Jadi Tuhan itu kepengen sebetulnya kehidupan saudara itu life-nya rich, penuh dengan kekayaan, bisa berbagi, ada waktu untuk orang lain, mendoakan orang lain dan sebagainya, saudara. Ya. Nah, Paulus juga bilang begini, saudara, aku tahu apa itu kekurangan. Di dalam Filipi dikatakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sudah ngelewatin semua masalah yang ada. Dia katakan lagi, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia sudah ngerti, yang pegang kendali adalah Tuhan yang dia percayai. Jadi tenang, walaupun harus karam kapal, harus menghadapi binatang buas, harus dirajam dan sebagainya. Dia lolos dalam semua itu dan dia berkata, tidak ada yang rahasia lagi. Kalau rahasia tuh ngeceknya begini, kenapa Tuhan? Itu namanya saudara masih rahasia terhadap masalah yang ada. Kenapa kok bisa begini? Aku sudah begini-begini, itu namanya masih rahasia saudara. Baik dalam hal kenyang, kata Paulus, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Itu pengalaman Petrus. Ya. Bukan cuma yang enak-enak saja, tetapi lewat lembah, saudara sedang dididik sama Tuhan. Untuk bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada firman-Mu bahwa berkat Tuhan yang tersedia itu akan turun dalam hidupku. Saya sangat percaya bahwa ini sedang Tuhan turunkan bagi orang-orang yang percaya, mau mulai melakukan apa-apa seperti untuk Tuhan, dan juga setia terhadap hartanya orang lain, saudara. Saudara mungkin dan saya bilang, saudara punya macam-macam, datang dari mana? Selalu kalau ditanyain, berkat Tuhan, ya betul-betul berkat Tuhan. Setia terhadap berkat yang Tuhan kasih atau tidak, dan Tuhan itu berkata di dalam Maliaki, ini saudara sedang dipercaya. Kalau dikasih berkat sama Tuhan, itu namanya saudara sedang dipercaya untuk jadi steward, untuk pengelola daripada uang tadi, bukan untuk senang-senang sendiri saja, tetapi ada bagian. Tuhan bilang 1/10, aku mau lihat kamu bisa dipercaya tidak mengembalikan kepada Tuhan.
Jadi kalau saudara bilang, Tuhan itu lagi-lagi urusan duit lagi, ya, persembahan dan sebagainya. Tuhan sebetulnya di dalam persembahan perpuluhan bukan urusan duit, tapi urusan bisa dipercaya tidak mengembalikan berkat yang Tuhan kasih dalam saudara dalam bentuk perpuluhan. Karena apa? Berikutnya Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara pikirannya cuma lagi-lagi saya suruh kasih, lagi-lagi harus ini, harus itu. Tidak, saudara. Semua firman Tuhan itu mendidik, mengajar saudara untuk hidup di dalam kebenaran, saudara. Jadi penting sekali, jangan berprasangka dengan semua firman Tuhan. Saudara mendengar dan mulai merenung firman dan mulai melakukan. Penting sekali itu. Sampai Paulus di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung, apapun di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau dalam perkara-perkara yang berat pun, saudara harus cari firman. Karena Tuhan sudah sediakan firman. Tadi Petrus cuma dapat firman, tebarkan jalamu. Itu kekayaan mulai datang, saudara. Dan kenapa dia sampai sujud di hadapan Tuhan? Pada waktu dia melihat kapalnya hampir karam, 2 kapal, biasanya cuma 1 atau setengah yang isi, saudara. Kali ini banyak sekali. Dia minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Pada waktu dia menebar, dia tidak percaya full, cuma 1 jala saja yang ditebar, sehingga dia merasa, aduh, aku tidak percaya sungguh-sungguh. Ya. Percaya ada mujizat seperti kita nyanyikan tadi, saudara. Alkitab ditulis untuk kita belajar. Petrus sesudah itu dia mengikut Tuhan Yesus, tidak pernah pulang rumah, ngikut terus sama Tuhan Yesus. Ya. Artinya rumahnya dipelihara oleh Tuhan. Makanan istri dan anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kita perlu lihat ya. Ada contoh-contoh yang Tuhan berikan, saudara. Yang pertama saya lihat Yakub. Yakub itu meninggalkan Haran karena dia menipu kakaknya. Akan dibunuh, lalu ibunya bilang, ayo cepat-cepat ke Haran. Kalau tidak, 2 anakku mati semua. Jadi dia diberkati oleh Ishak, pergi ke Haran, saudara. Di sana dia ketemu dengan paman Laban. Ya. Paman Laban dia melakukan tugasnya dan pamannya bilang, tidak bagus kamu kerja tidak dapat apa-apa. Itu namanya apa? Dia kerjakan semua dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Minta apa? Aku kasih kepadamu. Kalau ekstrimnya, kamu di sini mainan HP saja, ikut makan, tidak ngambil bagian apa-apa, pulang sana. Nah, itu yang ekstrim. Tapi di sini mertua, bukan belum mertua, Laban pamannya bilang, kamu di sini kerjanya bagus sekali. Pengen diupaya apa gitu loh ya. Jadi dia minta ya Rachel, dan memang mertuanya bilang boleh. Nah, dan Yakub kerja 7 tahun. 7 tahun cuma seperti apa ya, sekejap mata atau ya sebentar sekali, saudara. Saya juga heran. Dulu anak-anak lahir tambah besar, sebentar kok sudah hilang, saudara ya, pergi semua ya. Jadi saya dengan ibu berdua ya. Itu Yakub tunggu 7 tahun karena dia cinta sekali dengan Rachel. Ya, saya pernah cerita kalau saya mungkin ya kawin dulu lah ya, kerjanya nanti 7 tahun ya. Ya ini betul-betul Yakub itu hebat. Dia betul-betul mengerjakan semuanya. Bahkan pada waktu dia lari dia berkata, ini ya kalau tidak Allah Abraham, Allah ayahku Ishak yang disegani oleh ayahku, diam saja, aku meninggalkan kamu dengan tangan hampa. Nah, ya. Jadi saudara, selama
14 tahun dia dapat 2 istri, 2 pembantunya yang jadi istri titik-titik ya saudara, dan punya 11 anak ya. Pada tahun ke-14 dia datang kepada Laban. Laban, ini sudah waktunya saya cari duit sendiri ya. Lalu Laban bilang, aku tahu aku diberkati karena kamu ada di sini. Saudara ada di sini jadi berkat. Harusnya begitu ya. Laban berkata, aku tahu dengan jelas, dia punya penasehat rohani rupanya saudara. Aku tahu dengan jelas aku diberkati karena kamu. Jadi kita memang betul-betul dipanggil untuk jadi berkat. Jangan pulang, tetap kerja. Minta apa? Saya kasih ya. Lalu Yakub ternyata minta domba yang belang-belang, bintik-bintik dan hitam. Dan selama 14 tahun dia tidak dapat apa-apa saudara. Dia pikir jerih payah saya sudah selesai, saya pulang tidak dapat apa-apa. Tetapi tadi itu ya, setia terhadap hartanya orang lain. Dia serius sekali dalam mengerjakan. Siang dimakan panas, malam dimakan dingin, dan Tuhan itu tidak diam saja. Tahun yang ke-14 dia bilang, oke, aku mau kerja ini ya. Saudara, selama 6 tahun itu ada perpindahan kekayaan yang luar biasa. Bagaimana bisa tahu? Muka Laban setiap hari peteng tahu ya? Tidak menyenangkan, karena laki-laki dombanya dimasukkan ke kandangnya daripada Yakub. Terus setiap hari terjadi, dirubah tetap. Dia bawa domba-dombanya. Nah, itu namanya jerih payah selama 14 tahun. Tuhan tidak diam saja. Ada blessing yang di atas tadi itu turun dalam hidupnya. Saudara, sehingga selalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena apa? Ini Yakub perlu membesarkan anak-anaknya menjadi suatu umat Israel, saudara. Karena dari Yakub tidak dikatakan lagi keturunan yang mana, semuanya masuk terhitung sebagai Bani Israel, saudara. Jadi dari situ kita bisa belajar ya, Yakub itu serius mengerjakan. Anak-anak yang sini, anak muda, siapapun yang belum menikah, sudah menikah, harus mengerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Katakan amin yang percaya. Orang tua enggak usah amin atau perlu juga? Perlu juga ya. Karena ada berkat yang di atas yang sedang disiapkan untuk turun dalam hidup saudara. Yang kedua, saya perhatikan Yusuf ya. Ini orang-orang yang bagi saya sebagai role model ya. Perlu dipelajari, perlu dikerjakan seperti ini. Yusuf tuh orang biasa sebetulnya, anaknya Yakub. Dia itu dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak belian, betul ya? Ya, dilempar ke sumur, dia jerit-jerit dan sebagainya. Akhirnya ada ini orang Ismail yang lewat, lebih sebaiknya dijual saja sama dia. Jadi dijual, dia datang ke Mesir, lalu dijual sebagai budak belian, tidak ada hak apa-apa. Budak belian itu betul-betul mau diapain juga boleh, saudara. Ya. Dia dibeli sama Potifar, saudara. Dan Alkitab, ini budak belian tidak punya apa-apa. Dompet tidak punya, baju juga dilepas pada waktu dijual. Dia kerja mulai di tempat Potifar. Dan Alkitab berkata, maka tinggallah Yusuf di rumah tuanya. Saudara, ini perjalanan panjang sebetulnya, cuma dikatakan dibeli Potifar, tinggallah dia di rumahnya. Pertama, jadi budak belian itu di pojok, ini yang satpam sana lah, ya,
tempat satpam itu di sana. Tetapi pelan-pelan dari sana bisa tinggal serumah sama Potifar, seorang Ibrani yang tidak dianggap sebetulnya. Pasti ada sesuatu. Dia mengerjakan apa-apa itu dengan satu kesungguhan. Apa-apa dikerjakan. Dia menghargai apa yang Potifar punya. Ya. Kalau saya bilang dia itu beberapa langkah Potifar mau ngerjain apa, dia sudah ngerti, saudara. Dan dia persiapkan semuanya. Kalau saudara bayangkan, dia adalah perwira untuk menjaga akan Firaun. Jadi ada tugas-tugas yang dilakukan, dia perhatikan semua itu sebelum dia pergi, semua sudah disiapkan oleh Yusuf ini. Sehingga Alkitab tuh begini, pada waktu dia dijual, di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, he was a prosperous man. Dia orang yang makmur, walaupun tidak pakai baju, tidak punya dompet, tidak punya uang, tapi he was a prosperous man. Orang yang makmur. Makmur itu bukan urusan duit lagi. Ya. Di dalamnya ini makmur. Sehingga dia bisa berkarya maksimal. Terus dia berkarya sampai Alkitab berkata, pada waktu semua kekayaan Potifar diserahkan kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati semuanya. Heran sekali. Ya. Potifar berani menyerahkan itu area Yusuf yang tadinya di satpam yang di luar sana. Dia sekarang rumahnya Potifar di bawah kuasa dia. Semua diserahkan kepada dia. Sudah nanjak begini, ada turun sedikit masuk penjara, saudara. Tapi Alkitab, kalau saudara namanya naik terus, tidak turun, itu grafik secara globalnya begitu, saudara. Tapi dalam kehidupan memang ada ya naik turun, tetapi langkahnya naik terus, saudara. Ya, itu yang dipersiapkan Bapa untuk saudara dan saya, kalau mau percaya bahwa saudara setia terhadap orang lain dan kerjakan semua dengan satu kesungguhan, saudara. Dan akhirnya pada waktu dia dipanggil sama Potifar, mimpi tidak ada yang bisa menceritakan. Dia menceritakan mimpinya dan Potifar lihat tidak ada orang di Mesir yang punya roh dewa kayak orang ini. Sudah kamu yang jadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara, area covering daripada kuasanya meningkat. Tadinya tidak apa-apa, cuma ya sepotong daerah suruh dicabutin rumputnya atau apa. Sekarang seluruh Mesir diserahkan kepada dia. Sampai dikatakan tidak boleh ada orang bergerak di Mesir kalau tidak engkau yang suruh. Hebat sekali, saudara. Sangat hebat. Kuncinya di mana? Dia kerjakan semua itu seperti untuk Tuhan dan juga dia setia terhadap hartanya orang lain. Istrinya, istri Potifar, bukan harta dia, bukan bagian punya dia tidak mau, saudara. Dia betul-betul setia terhadap apa yang menjadi punya orang. Itu penting sekali, saudara. Yang ketiga, saya lihat Daud. Ini contoh juga, Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Dipercaya cuma kecil saja. Ya. Sampai pada waktu pemilihan Samuel datang, aku disuruh, Tuhan suruh untuk mengurapi. Itu Daud tidak masuk hitungan, saudara. Dia cuma dipercaya oleh orang tuanya hal yang kecil. Tapi dia kerjakan sungguh-sungguh. Singa beruang datang, dikerjain sama dia sampai mati, saudara. Harusnya kan lari. Nilai saya dengan domba, saya lebih bernilai. Saya lari aja daripada saya mati. Tidak. Semua yang dipercayakan, dia kerjakan. Walaupun itu kecil-kecil saja. Dia kerjakan sungguh-sungguh. Itu namanya melakukan seperti untuk Tuhan. Penting. Ya.
yang duduk di bawah ini penting sekali. Saudara akan mengalami semua yang tersedia di atas, yang saudara impikan itu, kerinduan hati saudara itu akan turun kalau prinsip ini dipakai. Saulnya sedang stres, pegawainya bilang ada orang yang pinter main kecapi. Saudara, dia lakukan pada waktu dia mengembalakan domba, dia lakukan bermain kecapi sungguh-sungguh sehingga menggetarkan semua orang yang lewat di situ. Ajaib sekali. Jadi dipanggil, dari cuma dipercayakan hal yang kecil, dia masuk istana, saudara. Satu hari orang tuanya bilang, saya kepengen tahu kabar daripada kakak-kakakmu yang sedang perang, bahwa ini makanan kasih bukan cuma sama kakakmu, tetapi pemimpin pasukan dibagi ya. Nah, jadi dia pergi meninggalkan dombanya, beberapa domba, dia pergi dan sampai di sana, saudara, dia mendengar Goliat sedang menghina pasukan tentara Allah. Di sini hatinya panas, saudara. Ya. Ini anak muda, bukan tentara. Tentaranya takut semua lari. Saudara, itu berbicara ada preparation, ada persiapan dalam hidup Daud yang orang tidak lihat. Dia kerjakan semua dengan satu kesungguhan, saudara. Sehingga pada waktu dia dipanggil oleh Saul, saya dengar kamu kok ngomongnya gede begitu ya. Kamu badannya kecil, tidak pernah jadi tentara, itu dari muda sudah jadi tentara, badannya gede dur ya. Saudara, tetapi dia bilang, itu orang tidak punya perjanjian, orang tidak sunat. Saudara, dia mengerti prinsip-prinsip. Aku punya perjanjian, aku disunat waktu kecil, perjanjian antara Tuhan dan aku ya. Aku dalam penyertaan Tuhan. Itu kalau ada singa beruang datang, aku pateni, aku bunuh gitu. Dia sama Saul begitu. Jadi sudah latihan, dipakasi baju, tidak bisa jalan, copot lagi. Lalu dia Saulnya percaya, ya sudah, kamu majulah. Karena apa? Tidak ada yang berani. Kakak-kakaknya yang omongannya keras pun tidak berani menghadapi akan Goliat. Saudara, dia ambil batu di sungai. Ngapain ambil batu? Apa tadi malam baru latihan ketapel? Tidak. Dia sudah latihan lama, dari kecil. Sekali lagi ya, adik-adik, dari kecil mumpung masih muda, waktunya masih panjang, banyak yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dia latihan sungguh-sungguh sehingga pada waktu dia ambil batu, diurapi Tuhan, batu itu kena sininya Goliat. Saudara, dari situ dia ikut sama Saul, disuruh, ayo kamu kemenangan si orangnya, perang sana. Nah, tiap kali perang selalu menang, sampai semua perempuan-perempuan bilang, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Gemes Saulnya, tak kasih kesempatan kok begitu ya. Dia iri terhadap. Jadi saudara-saudara, dari situ bisa belajar, kalau disertai Tuhan, melakukan bagian apapun dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan, dan saudara setia terhadap hartanya orang lain, saudara bakal diiriin sama orang. Ya. Artinya level saudara akan dibawa naik terus, saudara. Siapa yang percaya itu? Katakan amin. Bapa kita di surga mempersiapkan semua itu, jalan-jalan dia siapkan untuk saudara. Saudara, bukan cuma sampai di situ, dia akhirnya pada waktu Saul mati, dia jadi Raja Yehuda. Beberapa tahun kemudian, dia Raja Israel. Beberapa waktu
waktu Daud, dia mengalahkan akan raja-raja sekitarnya, semua membawa upeti datang kepada dia. Artinya apa? Daerah kekuasaan, otoritas yang dia punya meningkat dari cuma beberapa domba. Semua rakyat Israel dan Yehuda, raja-raja di sekitarnya, di bawah kekuasaan dia. Karena apa? Dia kerjakan semua dengan satu kesungguhan. Saudara, saya baru pulang dari Pulau Enggano. Ya, Pulau Enggano itu pulau kecil, saudara. Penduduknya cuma 4.300. Saya pergi dengan Pak Thomas, ya, harus naik pesawat kecil, isinya 11 orang. Ya. Sebetulnya datang hari Senin, hari Selasa terbang, tapi pesawatnya nggak jadi terbang. Kalau cuaca, kalau apa itu bisa nggak jadi, saudara. Jadi kami nginep semalam lagi, hari Rabu baru terbang. Ya, saudara, di sana bertemu dengan pendeta-pendeta dan saya bilang sama pendeta pemimpin di situ, ini saya mau bikin KKR yang juga di ujung. Ya. Dia bilang nggak usah. Kalau di sini tuh jarang didatangi sama pendeta dari tempat lain. Mereka regutuk akan datang. Walaupun jalannya itu naik mobil speedometernya tidak jalan, saudara. Bukan rusak, tapi tidak jalan. Artinya apa? Jalannya begitu rusak, jadi harus pelan sekali. Itu dari ujung-ujung pada datang semua, saudara. Nah, dan kami sempat berkunjung ke salah satu pendeta yang sudah 30 tahun di situ. Dia orang Manado, istrinya orang asli dari Enggano, saudara. 30 tahun melayani Tuhan dengan gereja yang sangat sederhana, mimbar sangat sederhana. Dibandingkan ini jauh sekali, saudara. Rumahnya sangat sederhana, kencing di belakang, maksudnya ke toilet di belakang adalah di kebun, saudara, ditutupin dan sebagainya. Ya. Tetapi dia datang ke tempat kami menginap, dia cerita, ya, saya anaknya besok akan pergi ke Swedia, dia bilang begitu. Dapat full beasiswa. Anak yang pertama begitu. Anak yang kedua, di mana Pak? Anak yang kedua sekolah teologi di Jakarta. Mungkin harus menunggu 30 tahun. Dia lakukan dengan setia. Harta yang ada di atas turun ke anak-anaknya. Saya rindu saudara semua menangkap hal ini. Bahwa ada yang tersedia untuk saudara. Yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah timbul dalam hati. Lakukan bagian saudara dan saya. Dan kita semua di sini boleh melakukan, mengalami akan firman ini, dan kita jadi berkat. Yang percaya katakan, mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah hamba sampaikan, biarlah Engkau sendiri yang memeteraikannya Tuhan. Kami akan melihat perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami semua, baik dari yang paling muda sampai yang paling tua. Yang mendengar juga, Engkau berkati meteraikan firman-Mu ini Tuhan. Walaupun lewat streaming, kami percaya kuasa Tuhan kuat sekali sampai ke rumah-rumah Tuhan, mengubah teman-teman kami semua. Kami akan bersama-sama boleh menjadi satu pasukan Tuhan yang kuat, diperlengkapi dengan segala perkara
untuk bergerak. Terima kasih Tuhan, sangat percaya hari-hari ini Engkau sedang menyiapkan berkat yang ada, God's blessing itu turun dalam hidup kami pada waktu kami meresponi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan